Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu materi Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester 1. Adapun pembahasannya itu adalah tentang perubahan sosial. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Apa itu perubahan sosial? Nah, ini merupakan rangkuman dari materi tentang perubahan sosial. Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Fenomena perubahan sosial mulai dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk dapat memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan. Dalam perkembangannya, perubahan sosial kemudian diidentifikasi dari aspek-aspek sosial yang dapat diamati seperti perubahan dalam penampilan, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Setidaknya, bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari kategori waktu, cakupan, perencanaan, dan arah perkembangannya. Yang pertama, pembahasannya bentuk dan contoh perubahan sosial dari aspek waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktunya dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup lama, rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perubahan ini seringkali terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Bentuk revolusi dalam bidang kehidupan dapat dilihat pada sekitar abad ke-18 Masehi di Eropa, yaitu setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan dibuatnya sebuah barang secara massal, cepat, dan efisien. Peristiwa yang disebut sebagai revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat dalam kerja dan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, aspek cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupannya dibagi ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada bagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya adalah perubahan yang terjadi di suatu wilayah pemukiman tertentu, seperti ketika sebuah pasar dibangun di suatu pemukiman yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya, perubahan besar adalah upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Yang ketiga, aspek perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya dibagi ke dalam perubahan yang direncanakan dan juga perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tersebut biasanya disebut sebagai agen perubahan. Perubahan ini dapat terjadi dari skala kecil masyarakat di suatu wilayah hingga skala terbesar atau masyarakat dunia. Perubahan yang direncanakan misalnya adalah adanya gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat.
Biasanya, perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial, sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Contoh lain dari perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah munculnya kebiasaan negatif masyarakat saat menggunakan media sosial. Yang keempat, arah perkembangannya. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya dibagi ke dalam perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contoh perubahan progres adalah berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan. Jika pada masa lalu masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat tahayul dan irasional, maka pada masa kini masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat nyata dan rasional. Perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman dulu masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan alam sehingga bisa melestarikannya. Beda halnya dengan zaman sekarang, di mana masyarakat lebih banyak yang tidak memperdulikan kelestarian alam dan melakukan banyak pencemaran lingkungan. Yang ketiga, apa penyebab perubahan sosial? Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mengalami perubahan yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bagaimana penjelasannya? Simak pemaparan berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah perkembangan jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, dan terjadinya konflik di masyarakat. Yang kedua, berdasarkan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Yang keempat, bagaimana dampak perubahan sosial? Perubahan sosial sebagai sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat, tentu saja membawa berbagai dampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Dampak perubahan sosial ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif, yang pertama, terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Yang kedua, terbukanya mobilitas sosial. Yang ketiga, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, yaitu dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua, munculnya perilaku negatif di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.